Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Robi dan teman-teman. Di sini saya Sodik Istiwardana akan mempresentasikan penelitian progres saya yang berjudul Sintesis Senyawa Turunan Kalkon dan Pirazolina berbasis 2-asetilfuran dengan turunan 4 benzaldehid serta uji aktivitasnya sebagai antimalaria. Di bawah dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Dr. Anda Tuti Dewi Wahyuningsih MSI PhD dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Idam Darussalam Marjan SSI MSc. Latar belakang penelitian dilakukan yaitu karena adanya malaria yang disebabkan adanya parasit dari kelompok Plasmodium yang ditransmisikan oleh nyamuk betina yang terinfeksi dari spesies Anopheles. Saat ini kloroquine menjadi salah satu obat pilihan untuk anti malaria karena sifatnya yang efektif, selain itu murah dan tingkat toksisitasnya yang cukup rendah. Namun sayangnya, terjadi resistensi terhadap kloroquine ini oleh P. falciparum, yang mana ini tersebar di banyak tempat di dunia di mana malaria adalah suatu endemik. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa sekiranya terdapat 252 juta kasus dan 460 kematian akibat malaria pada 2019. Di sini saya mengembangkan obat yang berbasis kalkon, karena kalkon sendiri sudah terbukti bahwa memiliki banyak aktivitas biologis seperti anti kanker, antiinflamasi, diabetes, dan sebagai anti malaria itu sendiri. Dan juga sudah berhasil disintesis dan dinyatakan bahwa dan ada gugus pendonor elektron ataupun gugus kloro akan meningkatkan aktivitas biologis senyawa kalkon sebagai anti malaria. Selain kalkon, saya juga akan mengembangkan senyawa berbasis pirazolin dan sudah berhasil disintesis oleh Wiratama dan Pandya dengan dihasilkan nilai activity yang berbeda. Maka dari itu tujuan penelitian saya yaitu sintesis senyawa turunan kalkon berbahan dasar 2-asetilfuran dan turunan benzaldehid yaitu 4-dimetil-aminobenzaldehid dan 4-klorobenzaldehid. Yang kedua, sintesis senyawa turunan N-fenilpirazolin dari kalkon yang diperoleh. Dan yang ketiga, uji aktivitas antimalaria secara in vitro terhadap P. falciparum FCR3. Tinjauan pustaka untuk kalkon yaitu kalkon merupakan senyawa yang mengandung dua gugus aromatis dan dapat dihubungkan dengan sistem karbonil dan 3 karbon alfa beta tak jenuh. Kalkon dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Smith antara varian benzaldehid dan acetophenon dengan katalis asam maupun basa dengan metode konvensional seperti pengadukan. Untuk pirazolin sendiri, pirazolin merupakan senyawa yang dapat disintesis dari hasil reaksi antara kalkon dengan suatu hidrazin. Suma sendiri sudah berhasil mensintesis turunan pirazolina dengan mereaksikan kalkon dengan fenilhidrazin, di mana reaksi dilakukan dengan suasana asam dalam pelarut etanol dan metode yang digunakan adalah reflux. Senyawa pirazolin dengan gugus pendonor elektron seperti OCH3 maupun NCH3 dua kali dapat memiliki aktivitas sebagai antimalaria. Untuk aktivitas anti malaria di sini yang saya gunakan pengujiannya yaitu pengujian in vitro. Hal ini karena, cepat dan akurat, kemudian bebas dari faktor-faktor terkait inang, kecepatan yang menjangkau target, dan tidak memiliki resiko untuk pasien. Dari pengujian secara in vitro ini akan dihasilkan nilai AC50 yang beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai AC50-nya pada tabel yang terdapat di PowerPoint ini. Kemudian untuk perumusan hipotesis yang pertama, kalkon dapat disintesis dari senyawa acetophenon maupun benzaldehid dengan menggunakan katalis asam seperti NaOH dan pelarut etanol, serta dengan menggunakan metode pengadukan selama 24 jam akan memberikan rendemen yang cukup tinggi seperti yang dilakukan oleh Alitmat dan kawan-kawan pada tahun 2021. Maka dari itu, hipotesis yang pertama saya, jika senyawa 2-asetilfuran direaksikan dengan benzaldehid melalui reaksi Claisen-Smith menggunakan katalis basa seperti NaOH dengan metode pengadukan, maka akan memberikan hasil rendemen yang baik. Untuk perumusan hipotesis yang kedua, senyawa pirazolina dapat disintesis dengan cara mereaksikan senyawa kalkon dengan suatu hidrazin dengan menggunakan katalis asam seperti yang dilakukan oleh Suma. Namun, sintesis pirazolina dengan sonokimia memiliki keunggulan. Salah satunya adalah mempersingkat waktu reaksi dan akan menghasilkan kemurahan yang tinggi. Selain itu, katalis basah pun dapat digunakan untuk menghasilkan rendemen yang lebih baik dibandingkan katalis asam. Maka dari itu, hipotesis kedua saya, jika senyawa kalkon hasil sintesis direaksikan dengan N-fenilhidrazin menggunakan katalis basah melalui metode sonokimia, maka akan dihasilkan senyawa N-fenilpirazolina dengan rendemen yang baik serta waktu reaksi yang lebih singkat. Untuk perumusan hipotesis yang ketiga,
Berdasarkan penelitian sudah dilakukan sebelumnya oleh Pandya, Syahri, dan Sinha, ketika suatu kalkon maupun pirazolina terdapat gugus pendonor elektron maupun gugus kloro, maka akan memiliki aktivitas biologis sebagai antimalaria. Maka dari itu, hipotesis ketiga saya, jika sintesis senyawa turunan kalkon dan pirazolina memiliki gugus NCH3 dua kali atau Cl, maka akan memiliki aktivitas biologis sebagai antimalaria. Berikut adalah rancangan penelitian saya. Untuk metode penelitian sintesis kalkon, di sini saya akan mencampurkan 6 milimol 2 asetilfuran dalam pelarut metanol aqueous 1:1 dengan menggunakan katalis NaOH 20%. Selanjutnya diaduk hingga homogen pada temperatur ruang. Selanjutnya setelah homogen ditambahkan 6 milimol benzaldehid dan pengadukan dilanjutkan hingga 24 jam pada temperatur ruang. Setelah itu dilakukan uji KLT. Dan ketika uji KLT sudah menunjukkan hanya terdapat satu spot, maka dapat dituang ke dalam es aqueous. Lalu tambahkan HCl 10% hingga pH 3 dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam. Selanjutnya, produk disaring dan dikeringkan dengan desikator dilakukan uji karakterisasi seperti titik lebur, GCMS, FTIR, HNMR, dan CNMR. Untuk sintesis N-fenilpirazolina, di sini saya mencampurkan atau mereaksikan 2 milimol kalkon, 2 milimol fenilhidrazin dengan menggunakan pelarut 10 mili etanol dan katalis NaOH 20%. Campuran kemudian disonikasi dan diuji KLT setiap 90 menit. Apabila sudah terdapat satu spot ataupun spot sudah berbeda dengan reaktannya, maka dapat dituang ke dalam es aqueous dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam. Lalu disaring, dikeringkan, dan dilakukan uji karakterisasi. Untuk uji aktivitas antimalarianya, di sini senyawa turunan kalkon dan pirazolina dilarutkan dalam larutan DMSO dan RPMI. Selanjutnya diencerkan hingga konsentrasi akhir 100, 10, 1, 0,1, dan 0,01 mikrogram per mili. Setiap larutan kemudian diambil 100 mikroliter untuk setiap konsentrasinya dan ditambahkan suspensi parasit 1% dan hematokrit 5%. Kemudian diinkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama 48 jam. Dan selanjutnya disentrifuge dengan kecepatan 700 rpm untuk setiap 10 menit. Lalu lapisan darah tipis dibuat dengan pewarna GEMSA 20% dan lalu dilakukan observasi. Hasil penelitian saya di sini yang ada dua kalkon, yaitu kalkon A dan kalkon B, di mana kalkon A terdapat gugus dimetilamino dan kalkon B terdapat gugus kloro. Rendemen yang dihasilkan di kalkon A lebih rendah dibanding kalkon B, yaitu 49,79% dan kalkon B yaitu 92,67%. Untuk titik lelehnya kalkon A 98 hingga 99%, sedangkan kalkon B 140 hingga 143%. Warnanya kalkon A berwarna oranye, kalkon B pun putih. Kemudian dari kromatogram sudah menunjukkan bahwa kemurniannya cukup tinggi dengan waktu retensi 30,707 menit. Dan selanjutnya hasil KLT-nya pun sudah menunjukkan bahwa spot kalkon sudah berbeda dari reaktannya. Untuk MS, base peak-nya adalah 39 dengan struktur siklopropenil. Dan selanjutnya untuk struktur senyawa kalkon pun juga memiliki Mr241 yang sudah sama dengan M+-nya. Kemudian dari hasil FTIR didapatkan bahwa adanya vibrasi karbonil keton pada panjang bilangan gelombang 1643. Kemudian ada CaRAN, lalu ada COC ether, CN amina tersier, dan juga CH trans, yang mana itu merupakan puncak khas atau serapan khas dari kalkon A. Untuk hasil spektra HNMR, terdapat puncak pada 4 dan 8 yang menunjukkan konstanta kopling 15,5. Itu merupakan salah satu ciri khas bahwa senyawa kalkon sudah terbentuk. Untuk hasil spektra CNMR dari kalkon A, terdapat puncak pertama yang menunjukkan bahwa itu merupakan karbon dari NCH3 dua kali yang menunjukkan 2 karbon. Selanjutnya juga ada pada puncak 12 yaitu C-karbonil. Untuk kalkon B juga menunjukkan bahwa hasilnya sudah cukup baik dengan kemurnian yang tinggi dengan waktu retensi 22,56 menit.
Hasil KLT pun menunjukkan bahwa senyawa Kalkon B sudah berbeda dari reaktannya, dengan base peak 39 dan Mr 232 dengan nilai M+ yang sama dengan Mr-nya. Untuk hasil FTIR dari Kalkon B, ditunjukkan bahwa terdapat C karbonil keton, kemudian ada COC ether, CsP2 trans, maupun CCl yang menunjukkan bahwa itu merupakan ciri khas dari Kalkon B. Untuk hasil HNMR dari Kalkon B sendiri, ditunjukkan bahwa adanya puncak 4 dan 7 dengan konstanta kopling 16 yang menunjukkan bahwa itu eh, bahwa kalkon berkonfigurasi trans. Untuk hasil CNMR terdapat puncak 11 yang merupakan puncak dari C karbonil. Untuk pirazolin di sini ada dua juga, yaitu N-fenilpirazolin A dan N-fenilpirazolin B dengan rendemen 57,40 dan 71,43 dengan titik lelet 154 hingga 156, dan untuk N-fenilpirazolin B 147 hingga 148. Warnanya pun untuk pirazolin A oranye kecoklatan, sedangkan pirazolin B putih kekuningan. Untuk pirazolin A menunjukkan bahwa kromatogram di sini waktu retensinya sebesar 39,456